Pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun. Menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP, setelah kami menerima permintaan perhitungan kerugian keuangan negara dari penyidik, dari Kejaksaan Agung, kami melakukan prosedur-prosedur audit sebagaimana standar audit yang mengatur profesi kami. Kemudian termasuk di dalamnya adalah berdiskusi dengan para ahli, ada 6 ahli, salah satunya beliau Prof. Bambang Heru. Kemudian kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar 300,003 triliun. Angka detail sampai ke digit itunya adalah nanti kami akan jelaskan di persidangan tentu saja ya. Berupa apa saja? Yang pertama adalah kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,285 triliun. Yang kedua adalah pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun. Kemudian yang ketiga adalah kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Prof. Bambang ini sebesar 271,069 triliun. Nanti angka detailnya Prof. Bambang. Mengapa ini masuk dalam kerugian keuangan negara? Karena memang di dalam konteks neraca sumber daya alam dan lingkungan, kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal merupakan residu yang menurunkan nilai aset lingkungan secara keseluruhan. Penjelasan secara ringkasnya seperti itu. Tentu saja detailnya nanti akan kami sampaikan di dalam proses persidangan, berkolaborasi dengan para ahli yang tadi sudah saya sebutkan, ada sekitar 6 ahli, salah satunya Profesor Bambang ini. Secara singkat, 3 kelompok kerugian seperti yang saya jelaskan, dan untuk 271,069 karena ada keahlian khusus untuk menghitungnya seperti apa, di mana itu adalah di luar kompetensi auditor, maka Prof. Bambang lah yang menghitung karena kami adalah auditor dalam konteks keuangan negara. Tetapi untuk detail teknisnya bagaimana menghitung dampak kerusakan lingkungannya, maka monggo Pak Prof. Bambang melanjutkan. Silakan. Menyambung seperti apa yang pernah saya sampaikan di press conference bulan Februari, kalau nggak salah, tahun 2024, maka sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa dalam rangka untuk menghitung kerugian lingkungan seperti dipersyaratkan oleh Permen LH 7/2014, maka wilayah tersebut harus dibuktikan rusak secara saintifik. Untuk memastikan itu, maka kami melakukan legal sampling kepada area tambang timah ya, yang berada di Bangka Belitung. Jadi kami datangi, kami mengambilan sampel ya, termasuk ke contohnya itu misalnya dari yang tersisa itu ya, katakan misalnya hasil bongkaran mereka ke atas, kita ambil, disampling, disaksikan oleh penyidik, kemudian termasuk juga vegetasi yang di atasnya ya, dan itu satu lokasi, tidak hanya satu titik, dan itu ada beberapa titik begitu ya, baik yang ada di Bangka, Belitung maupun Belitung Timur. Dan kami lakukan itu pada wilayah representasi dari wilayah yang sudah terbuka itu. Ya, jadi ada hasil perhitungan kemudian akhirnya terungkap di kawasan hutan itu tidak hanya di kawasan hutan produksi, ternyata juga ada di kawasan lindung, bahkan ada di dalam Taman Nasional. Nah, setelah hasil analisa laboratorium berdasarkan sampel yang kami ambil, ya, disaksikan oleh penyidik, tentu saja dengan berita acara dan sebagainya, maka dipastikan wilayah tersebut rusak. Ya, dari situlah kemudian kami tahu ya, ada wilayah yang di dalam kawasan hutan maupun yang di non kawasan hutan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kami merekonstruksi kejadian itu untuk memastikan bahwa memang terjadi kerusakan itu. Ya, jadi kami menggunakan citra satelit
sehingga kami tahu pergerakan di tahun itu. Jadi kami buat seri, misalnya di tahun 2015 itu di mana saja mereka melakukan aktivitas itu, kemudian di 2016, di 2017, di 2018, 19, 2020, 2021, 2022, sehingga dari situ rekonstruksi itu bisa dengan mudah dipahami ya, kemana mereka melakukan ekspansi itu ya, di 2015 berapa, 2016 dan sebagainya, dan dari situlah akhirnya kami menghitung berapa luasan yang dilakukan per tahun, sehingga itu kita bisa bangkitkan gitu ya, dengan citra satelit, kita pertunjukkan, kita pertontonkan, itu bisa dicek. Nah, sehingga berdasarkan itu teman-teman sudah tahu ya, tidak perlu saya ungkap lagi, ada angka keluar 271 triliun sekian itu. Nanti detailnya akan kami sampaikan di persidangan. Jadi tentu saja semua itu diukur, tidak dikira-kira, dan parameternya sudah jelas, dan sehingga tidak ada istilah potential loss. Itu adalah betul-betul total loss ya. Dan sehingga berdasarkan itulah kemudian kami menghitung kerugian seperti yang teman-teman ketahui tadi. Jadi ada ecological disturbance, terganggu ya. Kemudian yang kedua adalah environmental economic yang rusak, dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu harus tahu ya bahwa poin 1 dan 2 yaitu kerugian ekologis dan ekonomis itu mestinya itu hak negara yang bisa didapatkan kalau tidak terjadi kerusakan di situ. Nah, kemudian yang kedua, akibat kerusakan yang terjadi, maka itu harus dipulihkan. Nah, jadi pertanyaan kemudian adalah kalau dia tidak dipulihkan, lalu tanggung jawab siapa? Nah, dari regulasi yang ada, apapun alasannya, PT Tambang Timah Tbk itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lokasi tersebut. Karena pada akhirnya kalau itu tidak dilakukan, maka itu menjadi beban, menjadi tanggung jawab negara. Jadi ada 3 ya, yang poin 1 dan 2 itu adalah hak negara yang dalam hal ini akhirnya dirusak, sehingga mestinya dapatkan sesuatu ya dari hasil tambang itu, ternyata kita lihat adalah terjadi environmental destruction. Yang kedua itu yang juga penting adalah itu harus dipulihkan ya, karena masyarakat ya sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 45 berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sebagainya. Sehingga sekali lagi saya ingin sampaikan juga bahwa itu adalah menjadi tanggung jawab dari tambang PT Timah Terbuka. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka itu menjadi kewajiban negara. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.